di alam mulki, maka dapatnya surga Jannatul Ma'wa. Orang yang berada di tataran alam malakut, maka dapat surganya di Jannatul Na'im. Dan orang yang berada di maqam alam jabarut, maka surganya surga Firdaus. Kalau kita subhanallah ya, surga Allah ini Allah yang ini surga ya. Di dalam surga secara umum, mana ain ra'at, tidak pernah terlintas, tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala qalbun khatarat, tidak pernah terlintas dalam hati. Semua kenikmatan ada dalam surga. Ada makanan, minuman di sana, dan segala kenikmatan-kenikmatan. Tapi subhanallah, Inna Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Jannatun memiliki surga, la fiha usur, yang tidak ada istana di dalamnya, wala hurun, la fiha hurun, wala fiha usur, maksudnya tidak ada istana di dalamnya, tidak ada bidadari di dalamnya, wala asal, tidak ada madu di dalamnya, wala laban, tidak ada susu di dalamnya. Coba bayangkan, ini kan ada di sana. Wala hurun, tidak ada di sana. Orang biasanya memiliki rumah senang apa tidak? Senang. Wala usur, dan tidak ada bidadari, apalagi kalau ada sudah menjadi istri. Subhanallah, ya, apalagi sebelum dengan bidadari. Wala asal, tidak ada madu. Ini adalah perlengkapan dari kenikmatan dunia. Wala laban, tidak ada susu, makanan, minuman, gedung, istri dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk kenikmatan. Tapi Allah memiliki surga yang dalam tidak ada semuanya itu. Illa, nah ini perlu digarisbawahi itu semuanya. Pakatan kalian baik-baik. Illa yang suruh wajhillah, kecuali hanya memandang wajah Allah. Wajah Allah kalau di dunia dimaknai sebagai kekuasaan Allah. Tapi kalau di akhirat, di surga yang barusan disebutkan, illa yang zuhbillah, kecuali memandang zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian. Untuk siapa ini? Itu khas, untuk orang-orang yang khusus. Siapa itu orang-orang yang khusus? Al-Anbiya wal Awliya, para nabi dan para rasul. Ini sudah satu paket. Yang di bawahnya Al-Awliya, para wali-wali Allah. Kemarin waktu di dalam Al-Quran disebutkan waliullah itu apakah tertentu orangnya? Apakah tertentu usianya? Apakah tertentu jenisnya laki-laki? Ada wali dari kalangan perempuan, di antaranya Rabbina akan ada ya. Ada waliullah dan dianggap sebagai wali besar pada zamannya yang bukan kakek-kakek. Biasanya para waliullah itu udah sepuh gitu, jamaah gitu ya. Tapi kalau masih kan juga ada seorang wali di Mesir yang usianya berapa tahun? 7 tahun. Subhanallah, 7 tahun sudah menjadi wali. Saya mau 7 tahun kalau benar-benar jadi kok. Nah, maksud saya ini hadirin jamaah sekalian, waktu kita beribadah, waktu kita meminta menjalankan ketaatan kepada Allah, ya memang Allah sediakan kebaikan, reward khusus untuk orang yang melaksanakannya. Apa di antaranya? Kemaslahatan duniawi, lancarnya rezeki, dan disediakan surga bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada seseorang, sekelompok manusia yang tidak akan semuanya itu, tidak tertuju pada semuanya
karena tetap bentuknya pikiran kami dan maksud hanya kepada satu. Apa itu yang satu? Oh lupa ini. Beribadah hanya untuk yang satu. Menjalankan kerangka hanya untuk yang satu. Maka kan satu dalam produknya ilahi anta maksudi. Ya Allah, hanya Engkau lah yang aku maksud. Waridho kamadubi, dan keridhoanmu ya Allah yang kami cari. Bukan kesenangan duniawi, bukan banyaknya pahala, bukan terlihat indahnya surga, tapi waridho kamadubi, hanya ridhomu ya Allah, hanya rahmatmu ya Allah. Karena manusia, kata Nabi Muhammad SAW, tidak dihindarkan dari api neraka, wala yujrahu minan nar illa bi rahmatin min Allah. Ketika seseorang beribadah, apalagi ini Rasulullah SAW yang menyatakannya bahwa aku beribadah tidak karena ini hewan, beribadah tidak dimasukkan ke dalam surga, dan beribadah tidak pula dihindarkan dari api neraka. Para sahabat bertanya, wa kaifa anta ya Rasul? Bagaimana dengan wahai Rasul yang beribadahnya sedemikian hebat, menghindar maksiatnya sedemikian hebat, dan bagaimana dengan Rasul wahai Rasul? Hatta anak, kata Rasul, saya pun sama tidak dimasukkan ke dalam surga karena amal ibadahnya. Padahal tidak ada yang bisa menyamai ibadahnya Rasulullah SAW. Betapa hebat dan dahsyatnya ibadah Rasul sampai akhirnya bukan karena lamanya dan seringnya beribadah. Sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasul, kenapa kalau sudah berbuat sedemikian rupa? Bukan Allah sudah menyediakan surga untukmu? Bukan Allah sudah menjamin tidak ada kesehatan, tidak ada kesalahan yang kau miliki? Tapi kenapa ibadah siang dan malam sedemikian rupa hanya Rasul? Ya Allah, Rasulullah SAW tetap mengatakan kita, apabila takuna dan takuna minasyakirin. Apakah engkau tidak senang wahai Aisyah bahwa aku beribadah dia semata-mata untuk bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada makom abid, ada makom arif. Abidin dengan arifin ini sama, tapi ada satu perbedaan. Apa itu perbedaannya? Ibadahnya sama, sholatnya sama, baca Qur'annya sama, cuma satu yang membedakan. Apa itu? Niatnya karena Allah, murni karena Allah. Kalau ada begini, mungkin di antara penghadirin sekalian, saya yang ambilin. Apa itu? Saya sholat ingin kebaikan dunia, ingin diberikan kelancaran dalam berusaha, ingin pahala yang banyak, ingin diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mudah-mudahan kita bergeser niat kita menjadi arifin, orang-orang yang makrifat kepada Allah, orang yang makrifat kepada Allah. Tidak hanya beribadah untuk urusan duniawi, tidak tergiur pada kesenangan surgawi, dan tidak takut pada mengancamnya neraka dan lain sebagainya, tetapi yang ditakutkan, yang diinginkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu menjadi jamaah sekalian, mulai sekarang mari kita niatkan segala sesuatu karena Allah, ibadah karena Allah, ngajinya karena Allah, dan segala sesuatu niatkan ilahi